Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pertemuan. Hari ini pertemuan untuk mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 PM. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kan dijelaskan kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Sekarang jarak antara titik, garis, dan bidang. Nanti di sini kalian menentukan jarak antar titik ke titik, antar titik ke garis, antar titik ke bidang, antar garis ke garis, antar garis ke bidang, dan antar bidang ke bidang. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan jarak? Nah, untuk sebelumnya kan terbagi atas 6. Nah, ini ada 6 sub pembelajaran. Yang pertama, jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, jarak antara dua garis sejajar, jarak garis ke bidang, jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, seperti apa jarak dari masing-masing jenis jarak ini? Simak uraian berikut. Yang pertama, jarak antara dua titik. Nah, misal ada titik A dan titik B. Jarak antara titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis AB. Ya, jadi sangat jelas ini ya. Untuk titik A dan titik B, panjang atau jarak antara A dan B itu adalah panjang ruas garis AB. Jika ditarik garis mulai dari A ke B, jadi jaraknya itu adalah panjang ruas yang kalian tarik dari titik A ke titik B. Ini sangat jelas. Terus yang kedua, jarak titik terhadap garis. Misal ada garis G, ya, ada garis G, terus ada titik A yang berada di luar garis G. Jarak antar titik A ke garis G, ya, jarak titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis AB. Nah, jadi dari titik A ke garis B itu B ini adalah hasil dari proyeksi perpindahan titik atau pencerminan proyeksi dari titik A. Jadi kalian bayangkan, nah disinilah kalian diminta harus bisa memvisualisasikan gambar, ya, harus bisa memvisualisasikan gambar di mana gini, untuk proyeksi A ke B itu harus tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus tidak bisa dikatakan bahwa itu jaraknya. Jadi dari titik A ke titik G ditarik sebuah garis yang menentukan letak proyeksi dari titik A. Nah, di sini dimisalkan di gambar ada titik B. Jadi B ini adalah proyeksi dari A, pencerminannya. Nah, jarak antara titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis AB. Nah, nanti ini hubungannya nanti dengan diagonal sisi, diagonal ruang, terus teorema Pitagoras yang paling sering digunakan. Untuk selanjutnya, jarak titik terhadap bidang. Jika terdapat titik A yang berada di luar bidang alfa, ya, untuk jaraknya adalah, nah ini diproyeksikan lagi, titik A tadi kalian proyeksikan ke bidang alfa sehingga menghasilkan titik B sebagai hasil proyeksi dari A dan tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, jaraknya panjang ruas garis AB, di mana garisnya ini harus tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, itu tadi syaratnya harus tegak lurus baru bisa kita menentukan jaraknya. Yang keempat, jarak antara dua garis yang sejajar. Jika terdapat garis G dan garis H yang sejajar, jarak antara garis G dan garis H, nah, diproyeksikan adalah dari panjang ruas garis A ke B. Apakah ini selalu di tengah apa? Tidak harus selalu di tengah, bisa saja di pinggir sini. Nah, AB-nya asalkan syaratnya yaitu tegak lurus. Garis AB-nya itu harus tegak lurus. Sama dengan yang ini tadi, garis ruas AB-nya harus tegak lurus. Nah, ini juga harus tegak lurus. Itu lambang tegak lurus ya, terbalik. Jadi tidak selalu harus di tengah proyeksi A ke B-nya, tetapi bisa saja di ujung garis A ke B, asalkan dia ruas garisnya yang diproyeksikannya itu, ya, tegak lurus terhadap garis keduanya. Terus yang kelima, jarak garis terhadap bidang. Jika terdapat garis G, ya, dan bidang alfa, nah
Jarak antar garis G ke bidang alfa itu diproyeksikan sebagai garis AB ya, ditarik dari garis G ke B. Ditariknya itu tegak lurus. Nah, proyeksi dari AB inilah yang merupakan jarak dari garis G dan bidang alfa. Jadi kedua garis AB-nya ini harus tegak lurus. Maksudnya tegak lurus harus siku-siku atau siku-siku terhadap G dan siku-siku terhadap bidang alfa, baru bisa dicari jaraknya. Nah, dan yang terakhir jarak antar dua bidang yang sejajar. Jika ada bidang alfa dan bidang beta yang saling sejajar, maka jarak panjang ruas garis jarak antara bidang alfa dan bidang beta adalah panjang ruas garis AB. A yang berada di bidang B dan B yang ada di bidang alfa diproyeksikan menghasilkan suatu ruas garis AB, yang mana ruas garis AB ini juga harus tegak lurus terhadap bidang alfa dan bidang beta. Apakah harus di tengah Pak proyeksinya? Tidak, bisa saja di pinggir sini, asalkan syaratnya itu tadi, asalkan syaratnya adalah tegak lurus seperti itu. Nah, untuk lebih mudah memahami jarak titik garis dan bidang, kita ke contoh. Simak beberapa contoh. Sebelum ke contoh, nih ada beberapa yang harus kalian ingat, perlu diingat pembelajaran di kelas sebelumnya, di mana di sini diagonal sisi kubus itu rumusnya S akar 2. Terus diagonal ruang kubus S akar 3, ini sudah rumusnya. Mendapatkan ini diambil dari rumus teorema Pitagoras melalui proses teorema Pitagoras. Nah, terus rumus teorema Pitagoras itu seperti apa? Nih dia rumus teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu segitiga siku-siku untuk mencari sisi miring jika sisi datar dan sisi tegaknya diketahui. Ini ada rumusnya. Jika mencari sisi miring, artinya sisi datarnya ditambah dengan sisi tegaknya, ya, atau A pangkat 2 akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Tapi dia mencari B berarti C kuadrat dikurang A kuadrat baru diakarkan. Kalau untuk mencari A berarti C kuadrat dikurang dengan B kuadrat dan diakar. Karena ini harus perlu diingat. Kalau bisa kalian catat di buku catatan kalian untuk memudahkan kalian dalam menghitung jarak titik garis dan bidang, karena ini sangat digunakan dan sangat perlu diperhatikan, karena pasti akan berguna dalam menghitung jarak titik bidang dan garis. Kita lanjut ke contoh. Terdapat kubus ABCD EFGH. Tentukan panjang AC, panjang AG dan DF, jarak A ke D, jarak A ke garis AC, dan jarak bidang ABCD ke bidang EFGH. Yang pertama, panjang AC. Nah, kalian lihat panjang AC di sini kalian harus bisa memvisualisasikan gambar. Panjang AC, kalian lihat panjang AC itu adalah ini. Nah, AC itu termasuk apa? Diagonal sisi atau diagonal ruang? Diagonal sisi. AC itu tadi adalah diagonal sisi kubus. Sebelumnya sudah Bapak beritahu bahwa diagonal sisi kubus itu rumusnya S akar 2. Ini hanya berlaku untuk kubus ya, diagonal sisi, diagonal ruang dari kubus. Kalau balok berarti harus kalian hitung menggunakan Pitagoras. Nah, karena AC adalah diagonal sisi kubus, di mana diagonal sisi kubus itu rumusnya R akar 2, S akar 2, S-nya di sini adalah 4, panjang rusuknya adalah 4. Artinya panjang AC adalah 4 akar 2. Jadi jarak antara A ke C itu ditarik garis, ternyata dia adalah diagonal sisi. Rumus diagonal sisi kubus S akar 2 menjadi 4 akar 2. Sekarang yang B. Sekarang jarak atau panjang AG atau jarak A ke G dan DF. Kalian lihat di gambar A ke G. Berarti A ke G dan D ke F. Nah, kalian lihat itu merupakan diagonal ruang dari kubus itu. Jadi AG dan DF itu diagonal ruang kubus, di mana diagonal ruang kubus rumusnya S akar 3, S-nya tadi adalah 4. Artinya panjang AG dan DF adalah 4 akar 3, seperti itu. Terus yang C.
jarak A ke D. Nah, jarak A ke D. Jarak A ke D itu menghasilkan garis AD, di mana kalian tahu kubus itu panjang rusuknya sama. Artinya jarak A ke D pun adalah 4. Ini adalah rusuk kubus. Nah, rusuk kubus, di mana rusuk kubus itu panjangnya sama, yaitu 4 cm. Sekarang yang D. Jarak A ke garis AC. Mana jarak A ke garis AC? Kita lihat di gambar. Oke, di sini bukan jarak A ke garis AC ya, tetapi jarak B. Nah, jarak B ke garis AC. Kalian lihat garis AC adalah diagonal sisi, terus jarak B ke AC kalian tarik garis sehingga dia antara titik B ke garis AC itu tegak lurus. Nah, jadi di sini. Nah, ini tegak lurus. Anggap di sini adalah B aksen. Hasil proyeksi dari B. Nah, jika kita gambarkan, kita pisah gambarnya itu menghasilkan gambar seperti ini. Oke, didapatkan gambar seperti ini. Nah, dari ini gambar ini diambil dari ini. ABC, segitiga ABC. Kalian gambar ulang di sini. Jadi AB-nya 4, BC-nya 4, terus AC-nya tadi adalah diagonal sisi, yaitu 4/2. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini Bapak putar gambarnya menjadi seperti ini lagi ya. Menjadi segitiga. Nah, jadi AB-nya 4, BC-nya 4, terus AC-nya diagonal sisi. Nah, proyeksinya tadi antara B ke B aksen itu adalah jarak antara B ke garis AC. Jadi panjang ruas garis B aksen. Nah, di mana di sini ruas garis B aksen ini akan membagi dua ruas garis AC. Artinya AC tadi kan 4/2 karena diagonal sisi. Artinya panjang AB aksennya adalah setengah dari 4/2, yaitu 2/2. Yang kita cari adalah ini. Nah, yang kita cari B aksen. Ini membentuk segitiga. Kalian lihat segitiga, yang dicari adalah sisi tegak atau yang dicari adalah B-nya. Nah, atau yang dicari adalah B-nya. Artinya rumusnya adalah B sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Menjadi C-nya adalah 4, berarti B aksen sama dengan akar dari 4/2 karena sisi miringnya 4. Terus sisi datarnya tadi AB aksen. AB aksen adalah 2/2, berarti 2/2 Selesai kan? 4/2 adalah 16. 2/2 4. Akar 2 dikali akar 2, akar 4 adalah 2. Jadi sini Bapak tulis ya 4/4. Terus BB aksen sama dengan akar 16 dikurang 4. Akar 4 adalah 2. Artinya 16 dikurang 8. BB aksen adalah berapa? 16 kurang 8 akar 8. Akar 8 itu berapa? Nah, akar 8 itu adalah akar 4 dikali 2. Akar 4 berapa? Berarti BB aksennya adalah akar 4 adalah 2/2. Nah, ini dia hasilnya. 2/2. Jadi jarak antara B ke B aksen adalah 2/2, dan kebetulan sama dengan jarak A ke B aksen. Ini hanya kebetulan ya, bukannya kamu tetapkan oh ternyata sama aja Pak. Enggak, karena kebetulan saja pas dihitung hasilnya adalah sama. Oke. Terus yang oh iya, untuk B ke B aksen tadi, oh ya, B ke B aksen kan perpanjangan dari B ke D, berarti setengah dari ruas diagonal sisi. Oh ya, betul aja, setengah dari 4/2, yaitu 2/2 untuk cara cepatnya. Ini untuk cara manual menghitung menggunakan rumus Pythagoras. Yang jarak bidang ABCD, jarak bidang ABCD ke bidang EFGH. Jarak bidangnya itu adalah bisa ambil ruas garis BF atau AE. Artinya jaraknya adalah AE atau BF atau CG atau DH. Ini adalah jarak antar
bidang. ABCD dengan EFGH. AE, BF, CG dan DH itu adalah rusuk. Artinya jaraknya adalah 4 cm. Oke guys, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.